Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya cintai, sahabat subscriber channel YouTube Tio Didi Official serta Suara Defabel dimanapun berada rahimakumullah, serta radio atau channel YouTube yang lain yang mengupload video ini dimanapun berada rahimakumullah. Alhamdulillah, edisi hari ini kita bertemu kembali di dalam konten Tunanetra Mengaji ya, bersama saya Tio Didi Aswajat. Saya doakan semoga semua yang monitor, yang memutar video ini, yang menonton video ini diberi kesehatan, sehat walafiat, panjang umur, dan juga saya doakan semoga dilapangkan rizkinya, diberi rizki yang barokah, melimpah ruah, punya anak yang soleh, solehah, serta yang masih jomblo diberi pasangan yang cinta dengan sepenuh hati, setia, dan diberi pasangan yang seia sekata dan sama seperti tadi ya, yaitu diberi istri atau suami yang soleh maupun soleha. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan mengaji tentang pentingnya sanad keilmuan. Sanad ini sangat penting. Kenapa di Ahlus Sunnati wal Jamaah ini, terutama NU atau An-Nahdiyah, Nahdlatul Ulama, itu sangat menjaga sanad keilmuan. Nah, karena sanad itu penting. Kenapa kok dibilang penting? Satu, jelas sanad jelas keilmuannya. Misalnya kita mempelajari masalah fikih, ustadz yang membacakan kitab yang berisi fikih itu ada gurunya, harus ada gurunya, biar gak ngasal ngomong, jangan dipahami sendiri. Beli kitabnya Safina, gak punya guru, dibaca sendiri, dipahami sendiri. Ya kalau benar, kalau enggak, dan itu ya kayak gimana gitu. Kalau salah malah bisa menyesatkan. Nah, kalau ada gurunya, dan gurunya juga punya guru, gurunya juga punya guru lagi, gurunya juga punya guru lagi, terus sampai pengarang kitabnya juga punya guru, terus sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan seperti ini ilmu itu akan tersampaikan dengan benar dan terjaga. Itulah pentingnya sanad ilmu itu seperti itu. Kalau tanpa sanad, selain nanti salah menyampaikan, derajatnya juga beda. Punya guru itu lebih bagus. Yang disampaikan itu insya Allah itu berbobot. Bagus yang disampaikan karena ada yang membimbing. Satu. Yang kedua, tadi itu, tidak asal berbicara, yang disampaikan gak asal ngasal. Apalagi lebih-lebih kalau itu doa yang bersanad. Ya, misalnya contoh nggih, saya mengijazahkan doa ini. Nah, doa ini dapat dari mana? Dari gurunya. Dari guru saya. Guru saya dapat dari siapa? Dari gurunya. Gurunya dapat dari siapa? Dari gurunya lagi. Gurunya lagi dapat dari siapa? Gurunya lagi, terus seperti itu sampai orang soleh, waliullah, berkaromah, penuh dengan barokah. Contoh Syekh Sultanul Aulia, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, siapa yang nggak tahu Syekh Abdul Qadir? Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang ulama wali kutub, waliullah yang luar biasa. Atau Syekh Abdul Hasan As-Sadili, atau Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, terus begitu. Nah, mereka punya guru lagi terus sampai Rasulullah. Atau mereka kan orang soleh, punya karomah.
Diberi ilham oleh Allah, bukan wahyu ya. Kalau wahyu itu udah ditutup. Setelah Rasulullah SAW wafat, wahyu itu sudah ditutup. Tapi kalau ilham masih ada. Diberi ilham langsung dari Allah. Karena ini orang soleh, bukan orang seperti kita. Kalau kita malah nama orangnya Mas Soleh, gitu. Orangnya belum tentu. Ngapunten, maaf yang namanya soleh jangan tersinggung. Ini contoh mawon, contoh saja. Nah, kalau orang soleh begitu dapat ilham karena ibadahnya, kesolehannya udah nggak mandang dunia, bisa mencegah nafsunya, semuanya karena Allah, 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 Allah. Nanti diberi barokah, diberi keramat oleh Allah, dinaikkan derajatnya, akhirnya dapat ilham segala macam. Terutama nanti dapat ilham juru baca doa, doa ini sekian kali, doa itu sekian kali. Nanti doanya akan jadi luar biasa. Doa yang berbobot jadi mantra yang sangat luar biasa. Sakti. Begitu. Contohnya kayak Syekh Abul Hasan Asadili itu punya hizib Nasor. Wah. Beda nanti kalau kalian baca itu pakai ijazah sama nggak pakai ijazah. Kalau nggak pakai ijazah saran saya jangan. Hizib itu cocok-cocokan ya. Kalau nggak kuat nanti bahaya. Nah, kalau ada ijazahnya nanti mantap luar biasa. Kamu dapat dari Ustadz Fulan dapat dari Kiai Haji Zaid, Kiai Haji Zaid dapat dari Gus Ahmad, terus begitu sampai langsung ke sohibul hizibnya, yaitu Syekh Abul Hasan As-Sadili. Begitu. Itu kalau doa. Nah, kembali lagi ke sanad ya. Ini umum ya. Secara umum. Jadi apapun yang disampaikan itu selain nanti nggak ngasal bicara, selain kalau doa akan jadi doa yang luar biasa, jadi doa yang mustajab, yang mantap, jos pleng. Nah, nanti juga akan menjadi barokah. Kalau kalian punya murid, nah kalian ngajarkan, nah ilmu yang kalian ajarkan itu dari guru kan, terus sampai orang soleh sampai Rasulullah, itu akan membawa keberkahan. Apa yang dimaksud berkah atau barokah? Nah, yaitu ilmu yang dipelajari itu akan bermanfaat. Contoh, kalian ngajar ke murid kalian itu ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tajwid, dan sebagainya. Nanti murid kalian itu jadi guru, bahkan bisa jadi guru, jadi kiai besar yang terkenal, bisa bermanfaat untuk umat. Semuanya mendengarkan kata-kata murid kamu itu. Murid kita. Semua sungkan. Takjub. Luar biasa. Jadi orang besar dan banyak yang mentaatinya dan banyak panutannya. Nah, itu namanya barokah. Contoh lagi. Ini masalah barokahnya ya. Kalau itu ijazah doa misalnya, diijazahkan ke siapa gitu. Nah, kan tersambung sanadnya. Itu ada barokah sampai orang soleh yang dekat dengan Allah. Masya Allah luar biasa. Diamalkan. Sambil berusaha. Orang itu setiap malam membaca ya Latif, ya Latif, ya Latif misalnya. Siangnya kerja. Masya Allah tiba-tiba nggak disangka-sangka ada aja rezekinya. Langsung del gajian. Del jualan laku. Del naik derajatnya, apa namanya, yang asalnya misalnya sekretaris jadi apa gitu. Contoh ya sukses, jadinya sukses. Nah, makanya dengan itu sanad ini sangat-sangat bermanfaat, penting ya. Jadi kalau punya kalian cari guru, kalau cari guru teknologi silakan ambil dari siapapun. Cari guru baca tulis silakan ambil dari siapapun. Cari guru apapun itu, guru ternak, ilmu peternakan, ilmu pertanian, silakan ambil dari siapapun. Tapi jika itu guru agama, jangan ngasal ngambil, nggak boleh. Jangan ngasal ngambil. Ada di YouTube ceramahnya bagus, subscribe-nya banyak, langsung dijadikan guru. Ojo ngono rek.
nggak boleh ngasal ya. Dilihat dulu ini siapa, ini menyalahkan orang lain apa enggak ceramahnya, enak enggak ceramahnya. Kalau menyalahkan orang lain, misalnya nyalakan tahlilan, nyalakan orang, oh tarawih kok 23 rakaat, yang benar 11, yang benar 8. Wah iya, jangan ya, nanti nggak rukun. Terus jelas sanad keilmuannya, dia berguru dengan siapa. Loh, bagaimana saya bisa mengetahui Mas Tio? Nah, diselidiki. Misalnya wis, biar nanti gampang tak kasih ini wis. Kalian menemukan seorang ustadz, diselidiki ternyata memang benar dia tuh muridnya Habib Umar bin Salim bin Hafiz Hadramaut Yaman. Wah, ini bagus, sudah jelas. Dia tuh mondok di Tebu Ireng. Oh, jelas. Dia tuh mondok di Lirboyo. Jelas. Dia mondok di Sarang Kiai Memun Subir. Jelas. Dia mondok di Gus Baha. Jelas. Banyak kok. Dia mondok di Langitan Tuban. Jelas. Dia mondok di Pesantren Sunan Derajat. Jelas. Dia mondok di Mambaus Solihin Gresik Suci. Jelas. Ya. Begitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau nggak jelas mondoknya, ya mohon maaf. Ya, atau gurunya nggak jelas. Murid dari guru sekumpul jelas. Nah, ya. Ya, diselidiki. Tahu, oh ini gurunya namanya Ustadz Fulan. Nah, diselidiki dulu Ustadz Fulan itu gimana gitu loh. Nah, biar nggak ribet-ribet, kalau misalnya wes angel. Rekomendasi saya simak kajiannya Buya Yahya, Habib Hasan bin Ismail Al-Mukhtar, Al-Habib Noval Al-Attas, Al-Habib Abdul Qadir Ba'bud, Habib Umar Mutahar, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdus Somad, ya, Uning Umi Laila, terus Gus Baha, itu jelas. Itu diantaranya. Terus kalau Kiai ya Kiai Anwar Zahid, Gus Idam, nah itu semuanya jelas ya. Masih banyak Gus Kausar, Gus Rum, ya itu di YouTube itu sudah jelas sanadnya semuanya. Ya, kalau Gus Rum itu mulainya Kiai Salahuddin Munsif dan Habib Hashim Asyikaf Banyuwangi, ya almarhum. Baik, nah itulah penjelasan bab sanad. Nah, sekarang yang terakhir akan saya jelaskan ini biar nanti tidak ragu. Ya, tidak ragu ya, ini seperti yang ada di deskripsi ya. Saya itu bukan bermaksud sok-sokan, bukan bermaksud biar nanti dipuji, biar nanti dianggap keren, hebat, wis apalah. Mboten, saya nggak ada seperti itu wis jauh dari saya, nggak ada tujuan seperti itu, hilang itu dari saya, nggak ada. Tujuan saya membahas tentang sanad ini, dan nanti saya akan memberitahu sanad keilmuan saya agar tidak ragu, ya, agar tidak ragu. Karena apa? Maaf, saya penyandang tunanetra. Dulu saya nggak pernah sekolah, nggak pernah mondok, ya, nggak pernah sekolah, nggak pernah mondok. Nah, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan saya petunjuk, memberikan saya arahan, memberikan saya jalan, sehingga saya tetap bisa memiliki sang guru, seorang guru yang bisa membimbing saya dari awal. Saya dari TPQ, nah sekarang belajar kepada para habaib dan para kiai. Nah, di sini saya sedikit ceritakan sanad keilmuan saya ya. Pertama, dulu saya tuh belajar di TPQ Rodatul Jannah waktu masih kecil ya, kira-kira usia 6 sampai 13 atau 12 tahun. Saya mempelajari juz amma ya, juz 30 seperti surah An-Naba, Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun. Nah, itu ya. Terus suratul Waqi'ah, Iza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaq'atiha kadhibah, khafidatur rafi'ah. Nah, itu ya. Dan seterusnya ila akhirih.
Yasin, terus doa sehari-hari. Itu saya belajar di TPQ Rodotul Jannah. Terus saat usia saya 19 tahun saya tertarik mendalami agama. Saya mendalami terjemah Quran, terjemah doa-doa Al-Quran. Nah, awalnya jujur setelah saya keluar dari TPQ, ya setelah saya mendalami ilmu agama lagi di usia 19 tahun itu, awalnya ya saya belajar di YouTube. Awalnya saya belajar di YouTube. Setelah itu ya saya belajar mengenal apa itu sih sanad keilmuan. Ya, dan mengenal apa sih cabang-cabang ilmu keagamaan. Apa sih ilmu tauhid? Apa ilmu fikih? Apa ilmu tajwid seperti bacaan dengung, terus qalqalah sugro, qalqalah kubro. Nah, terus saya mendalami hikayah atau sejarah-sejarah para nabi, para anbiya, para wali. Nah, terus waktu itu ada salah satu teman saya yang ngomong, "Saman nggak pernah ini Tamas, nggak pernah lihat ceramahnya Kiai Husain Ilyas?" Dereng mas, saya gitu belum. Nah, terus saya carilah di YouTube. Kiai Husain Ilyas itu kiai yang ada di Mojokerto sini ya, sama dengan tempat saya. Nah, terus saya belajar pelan-pelan, ini membahas tentang ijazahan gitu loh. Ijazah ini apa sih? Tak dalami, ternyata doa-doa bisa ngusir jin segala macam. Nah, dulu itu sebenarnya kalau masalah ilmu hikmah, saya usia 13 tahun ke atas itu sudah pernah agak digembleng dikit. Tapi saya masih anak-anak nggak mikir gitu loh, nggak terlalu mikir ngono-ngono, nggak pernah memikirkan seperti itu. Nah, terus apa namanya? Ya agak takut ya karena dulu masih belum terlalu ngerti agama, ada yang ngomong itu dosa lah, syirik, ada yang ngomong ini lah. Nah, terus saya dalami lah itu, saya cari belajar kitab kuning juga. Nah, ini ya belajar kitab kuning kan. Nah, di situ di kitab kuning hadis itu ada keterangan bahasanya seperti itu asalkan malam yakun fihi syirkun, tidak mengandung kesyirikan. Nah, itu la ba'sa biruqa kata Nabi, tidak masalah dengan doa-doa itu. Nah, terus di dalam kitab Faidul Qadir Syarah Zamil Zohir dikatakan nggak masalah kalau itu zikrullah, ayat-ayat Quran nggak masalah. Terus di dalam hadis riwayat Muslim nomor 4078, ma'ara ba'sa man istata'a minkum ayan fa'a akha falyanfa. Tidak masalah, ini tidak apa-apa. Barang siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada temannya, hendaklah ia melakukannya, kata Nabi begitu. Nah, terus di dalam kitab Fathul Bari ada beberapa syarat, di antaranya kalau menggunakan asma-asma Allah, sifat Allah, kalamullah yaitu Al-Quran, kalam Rasulullah, doa-doa Nabi, bahasa Arab atau bahasa yang difahami maknanya, dan juga asalkan tidak diyakini bahasanya bacaan atau ruqyah itu zatnya sendiri yang melakukan, tapi tetapi Allah lah yang mengabulkannya, itu tidak masalah. Itu Fathul Bari juz 10 halaman 195. Nah, terus hadis larangannya juga ada, tapi itu disimpulkan oleh ulama, hadis dalilnya tadi itu dikumpulkan sama hadis yang memperbolehkan. Nah, ada pengecualian. Nah, setelah itu ya ingat-ingat saya dulu pernah digembleng dan kayaknya asik. Nah, ya saya teruskan. Awalnya saya belajar di Kiai Husain Ilyas itu melalui YouTube, terus kiai yang lain ya. Nah, terus lama-lama itu kok saya itu ada keinginan, umpama yo aku duwe guru langsung sing iso bimbing kaya ndi penake ya gitu. Seandainya saya tuh punya guru langsung bisa membimbing saya. Masalah ilmu yang saya pelajari sekarang ini yaitu fikih, ilmu hikmah, tauhid dan lain-lain. Alangkah indahnya gitu loh daripada belajar dari YouTube terus kayak gini. Guru yang nggak pernah saya juga belum pernah komunikasi dengan guru-guru saya yang ada di YouTube itu. Nah, ada keterangan dari Habib Hasan bin Ismail Al-Mukhtar, suruh perbanyak sholawat, nanti bisa mengantar kepada guru-guru kita. Nah, saya membaca sholawat waktu itu. Dengan izin Allah saya bersolawat. Dengan izin Allah, Allah memberikan saya jalan. Allah memberikan saya jalan. Pertama, saya bisa ikut sesi tanya jawab di kajiannya Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Mukhtar Probolinggo. Awalnya masalah wudhu. Nah, terus yang kedua saya tanya macam-macam lah intinya.
Terus akhirnya saya tuh ingin minta ijazah kepada beliau sambung sanad. Sambung sanad keilmuan apapun yang diajarkan oleh beliau agar sambung sanad dan barokah saya bisa mengamalkannya. Alhamdulillah saya diberi ijazah, semua yang disampaikan di situ dari Al Habib Hasan, dari ulama-ulama yang lainnya, amalkan. Nah, beliau mengetahui saya sudah mengetahui beliau dan saya juga dapat izin untuk mengamalkan. Diberi ijazah. Sebelumnya, alhamdulillah ini sebelum saya dapat ijazah dari Habib juga, ini saya cerita sedikit. Saya dikirim oleh Allah seorang teman yang mana sama-sama tunanetra dan beliau itu mondok di salah satu pesantren. Ya, di salah satu pesantren dan dia menjadi banser. Jadi ya pokoknya ikut kegiatan agama-agama ya, banser, terus ya ikut kemana gitu, nemani Pak Yai. Akhirnya saya sharing-sharing dan saya diberi ijazah amalan dan ternyata itu sambungnya sampai ke guru sekumpul. Nah saya sambung sanad. Nah setelah itu agar lebih menguatkan lagi, saya sambung sanad kepada Habib Hasan bin Ismail Al-Mukhtar. Nah terus untuk Al Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih Malang, itu saya sambung sanad dengan teman saya yang di depan rumah saya dan alumni Darul Hadis Al-Faqihiyah Malang. Alhamdulillah saya diberi izin untuk saya diberi sambung sanad itu. Nah terus ini yang lebih indah bagi saya, tanpa disangka-sangka saya di tahun 2024 dipertemukan dengan Al-Mukarram Syekhona guru saya, yaitu Kiai Haji Ali Mustafa dari Malang. Awalnya saya ikut grup ngaji ala NU. Waktu itu saya diajak teman saya. Terus kok ada yang nge-share kayak anak kajian namanya Ali Mustafa. Nah, YouTube-nya juga Ali Mustafa. Awalnya saya biasa-biasa aja. Lama-lama waktu itu saya scroll di YouTube ya. Saya scroll di YouTube kok menemukan channelnya Pak Ali Mustafa ini. Tak cek videonya, Masya Allah, menarik. Ada amalannya, ada ini. Saya ingat bukankah orang ini ada di grup ya? Tapi apa memang orang itu ya? Kalau memang orang itu mungkin barangkali ini saya ingin kenal, ingin belajar kepada beliau dan ingin nyambung seduluran. Akhirnya saya chat, akhirnya dibalaslah sama Pak Ali, sama Kiai Ali ya, sama Kiai Ali Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nambah dulur, nambah gitulah, saya lupa itu. Mugi-mugi barokah, monggo diamalno. Sing penting kangge kanthi i'tiqad, yakin kalian Allah, insyaallah kabul. Nah ya, kurang lebih gitulah. Nah terus saya ngomong, saya cerita, belajar sampai sekarang ini. Nomor saya juga ada disimpan dan saya ngikutin kajiannya. Dan alhamdulillah saya belajar banyak kepada beliau. Beliau adalah guru saya di bidang tasawuf, guru saya di bidang ilmu hikmah. Alhamdulillah saya dipertemukan kepada Kiai Ali Mustafa, itu menurut saya sesuatu yang sangat berharga dan sangat indah bagi saya, dan saya bersyukur sekali waktu saya bertemu dengan Kiai Ali. Terus di situ juga di ngaji LNU saya kenalan dengan Ustadz Anas Gresik. Ustadz Anas Gresik itu guru saya di bidang fikih dan guru saya di bidang hadis. Ya, di bidang hadis. Sebelumnya saya juga pernah belajar hadis di YouTube, tapi ya nggak semua karena terbatas. Banyak hadis-hadis yang masih belum ada audionya. Yang banyak itu hadis-hadis pendek untuk anak-anak itu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Awalnya gitu, tapi sekarang alhamdulillah. Itu guru saya Ustadz Anas itu di bidang hadis dan di bidang fikih. Dan ilmu agama lainnya, tadabbur Quran itu biasanya. Nah, terus itu saya menemukan di grup ngaji LNU juga. Itu beliau punya channel Wong Santun. Wong Santun. Saya cek di deskripsinya namanya Ustadz Muhammad Anas. Nah, terus yang nge-share itu namanya juga Muhammad Anas. Masya Allah. Saya chat, akhirnya alhamdulillah kita berkenalan dan saya tanya-tanya masalah fikih. Dan kita saling menyimpan nomor sampai sekarang. Itu. Terus di bidang Al-Quran, untuk tajwid, sekarang saya belajar kepada Ustadz Habibi dari Probolinggo, seorang tunanetra, alumni pesantren Tebu Ireng Jombang. Nah itulah kurang lebih sanad keilmuan saya ya. Dan untuk Kiai Ali itu murid dari Ki Abdul Hanan Maksum, Kewagian Kediri.
Kiai Abdul Hanan Maksum berguru kepada Kiai Ahmadi dan Kiai Zamrozi. Kiai Zamrozi berguru kepada, kalau tidak salah, Kiai Abdul Karim Lirboyo Kediri. Kiai Abdul Karim inilah berguru kepada Syekhona Khalil Al-Bangkalani Al-Maduri atau Mbah Khalil Bangkalan. Nah, Mbah Khalil Bangkalan ini punya murid juga namanya Kiai Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, beliau juga punya murid namanya Kiai As'ad Samsul Arifin Situbondo. Nah, alhamdulillah saya punya sanad sampai pesantrennya Kiai As'ad, pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, dari teman saya namanya Mas Jamal. Beliau alumni sana dan saya juga ngikutin kajiannya sampai sekarang. Tafsir Jalalain, nah itu di antaranya. Alhamdulillah. Nah itu. Terus untuk banyak sih sebenarnya sanad-sanadnya, yaitu kalau Ustadz Anas itu kalau nggak salah, bukan nggak salah sih, memang iya, itu nyantri di Gresik pesantren Mamba Solihin Suci. Nah, kalau kiainya mungkin waktu itu masih Kiai Mas Buhin ya. Nah, gitu. Jadi kalau dari Kiai Ali, dari saya Kiai Ali, Kiai Abdul Hanan Maksum, Kiai Abdul Hanan Maksum dari Kiai Ahmadi, Kiai Zamrozi dari Kiai Abdul Karim dari Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil terus sampai ke gurunya terus begitu. Ya, banyak gurunya. Syekh Nawawi misalnya. Nah, begitu. Jadi bersanad lah, tidak ngasal. Ada sambung sinambungnya. Gitu, seperti tadi yang saya ceritakan dari saya Kiai Ali terus. Nah, untuk sanad saya dari Habib Hasan itu sampai kepada Habib Umar bin Salim bin Hafiz Yaman. Itu saya juga diberi sambung sampai Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ya. Itu dari Habib Hasan sanadnya. Jadi jelas, tidak asal ngomong, tidak asal ngaku-ngaku. Semua yang saya sampaikan ini bukan tanpa dasar. Saya yang saya sampaikan ini berasal dari guru-guru saya. Guru saya menyampaikan ini, saya sampaikan ini. Nah, guru saya dari gurunya. Gurunya dari gurunya lagi. Insya Allah kurang lebih begitu. Nah, jadi semoga dengan kita mengetahui sanad ini, kita mantap dalam belajar, nggak ragu-ragu. Karena sekarang itu ada orang yang ngomong, kayak apa belajar no YouTube gak jelas. Kayak apa sing ini. Nah, itu biar kita terhindar dari seperti itu ya. Yang penting kita husnudzon dan belajar karena Allah. Insya Allah nanti akan dimudahkan segalanya dan diangkat derajat kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang salah dari penyampaian atau salah menyampaikan urusan sanad keilmuan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.